Militer Israel atau IDF kembali menargetkan jurnalis Palestina dalam serangannya. Diketahui 5 jurnalis tewas saat mobil pers mereka menjadi sasaran serangan IDF di dekat Rumah Sakit Al-Auda, Kamis 26 Desember 2024. Kelima jurnalis itu tewas saat tengah meliput kejadian di sekitar rumah sakit. Dikutip dari Tribun News, menilik rekaman yang beredar di media sosial, sebuah mobil pers tampak dilalap api. Setelah diidentifikasi, kelima jurnalis itu adalah Fadia Sona, Ibrahim Al-Sheikh Ali, Muhammad Al-Lada, Faisal Abu Al-Khumsan, dan Aiman Al-Jadi. Mirisnya, salah satu dari kelima jurnalis itu diketahui tengah menunggu kelahiran anak pertamanya. Ia adalah Aiman Al-Jadi yang sedang menantikan peran barunya sebagai ayah di depan RS saat serangan terjadi. Seiring dengan itu, militer Israel IDF mengklaim bahwa serangan itu ditujukan pada kendaraan yang membawa anggota Jihad Islam Palestina atau PIJ. Pihaknya menyatakan 4 dari para jurnalis itu adalah anggota kelompok tersebut. Jaksa Agung Israel telah memerintahkan polisi untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Sarah Netanyahu, istri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penyelidikan itu buntut adanya dugaan intimidasi dan pelecehan yang dilakukan Sarah terhadap pejabat hukum dan saksi dalam sidang kasus korupsi suaminya. Perintah tersebut diumumkan oleh Kementerian Kehakiman Israel pada Kamis 26 Desember 2024 malam. Dikutip dari Tribun News, Sarah Netanyahu diduga terlibat dalam berbagai upaya untuk memengaruhi jalannya persidangan. Ia juga dituding berupaya melemahkan pihak-pihak yang berseberangan dengan Netanyahu. Bukti berupa pesan singkat antara Sarah dan mendiang ajudan Netanyahu, Hani Bleiwis pun terkuak. Dalam pesan itu, Sarah diduga memberi perintah pada Bleiwis untuk mengirim aktivis dari Partai Likud untuk melecehkan dan mengintimidasi sejumlah orang, termasuk tetangga, keluarga korban militer, dan pengunjuk rasa yang menentang Perdana Menteri. Tak hanya itu, Sarah juga disebut memerintahkan intimidasi terhadap Jaksa Agung kala itu, Avichai Mandelblit, dan Wakil Jaksa Negara Liat Ben Ari. Dugaan ini memperkuat klaim adanya upaya sistematis untuk melemahkan penegakan hukum di tengah persidangan korupsi Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Kesepakatan itu tidak akan terjadi jika Hamas tak memberikan daftar nama saudara Israel yang masih hidup di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu mengungkapkan bahwa Hamas menarik kembali kesediaannya untuk melepas beberapa pria di bawah 50 tahun yang kondisi kesehatannya buruk. Tak hanya itu, Netanyahu turut menjelaskan salah satu tanda tanya besar selesai putaran terakhir perundingan di Qatar adalah siapa yang sebenarnya membuat keputusan di Hamas. Ia mempertanyakan apakah keputusan dibuat oleh perwakilan Hamas di Doha. Netanyahu pun berharap bahwa Hamas akan menyetujui untuk mengubah posisinya. Namun Netanyahu terus menghadapi kritik dari pihak oposisi dan keluarga para sandera. Mereka menuduh Netanyahu menghalangi perundingan demi mempertahankan dukungan dari para menteri ekstremis dalam kabinetnya. Houthi Yaman mengklaim melakukan serangan terhadap bandara di pusat komersial Israel di Tel Aviv. Serangan itu dilesatkan pada Jumat 27 Desember 2024 selesai serangan udara Israel menghantam bandara internasional Sanaa. Dikutip dari Al Arabiya, serangan Israel itu terjadi saat Kepala WHO dan timnya tengah bersiap untuk terbang keluar dari kota Yaman. Menanggapi serangan itu, Houthi lantas menembakkan rudal mereka ke Bandara Ben Gurion. Tak hanya itu, militan Yaman tersebut juga meluncurkan pesawat tak berawak ke Tel Aviv
serta sebuah kapal di Laut Arab. Serangan Houthi itu menyebabkan penutupan operasional Bandara Ben Gurion. Seiring dengan itu, juru bicara Houthi Yahya Sari mengonfirmasi bahwa rudal hipersonik menargetkan bandara tersebut. Serangan rudal itu juga dilaporkan memaksa separuh wilayah pendudukan Israel dikunci. Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Yaman pada Kamis 26 Desember 2024. Pasukan Zionis itu menargetkan Bandara Internasional Sanaa dan Pelabuhan Hodeidah. Sedikitnya 3 orang tewas dan 11 lainnya terluka dalam serangan udara tersebut. Dikutip dari Palestine Chronicles, juru bicara kelompok Ansarullah Muhammad Abdul Salam mengutuk serangan terhadap Bandara Sanaa dan infrastruktur sipil lainnya. Sedangkan Radio Angkatan Darat Israel menyatakan bahwa serangan di Sanaa dan Hodeidah adalah bagian dari kampanye yang lebih luas. Dilaporkan puluhan pesawat tempur Zionis berpartisipasi dalam operasi tersebut. Serangan IDF itu disinyalir menghancurkan menara kontrolnya hingga membuat Bandara Internasional Sanaa tak dapat beroperasi. Selain menarget bandara dan pelabuhan, IDF juga melesatkan serangan ke fasilitas energi dan minyak. Pasukan Israel kembali menyerbu rumah sakit Kamal Adwan di utara jalur Gaza. Satu dari 3 fasilitas medis utama di Gaza itu dilumpuhkan oleh IDF pada Jumat 27 Desember 2024. Para pasien serta ratusan pengungsi pun diperintahkan untuk mengungsi. Dikutip dari Arab News, buntut serangan ini, Kementerian Kesehatan Palestina kehilangan kontak dengan staf medis yang ada di dalam rumah sakit. IDF bahkan dilaporkan membakar sejumlah fasilitas yang ada di RS tersebut. Asap tampak mengepul dari area rumah sakit dan sedikitnya 5 staf medis tewas akibat tembakan. Di sisi lain, militer Israel menyatakan bahwa RS Kamal Adwan digunakan sebagai benteng pertahanan Hamas. IDF juga mengklaim pihaknya telah memfasilitasi evakuasi warga sipil, pasien, dan staf medis secara aman sebelum melakukan serangan. Houthi Yaman gercep melesatkan serangan balasan seusai Israel menggempur Bandara Internasional Sanaa dan Pelabuhan Hodeidah. Militan Yaman itu diketahui melesatkan rudal balistiknya ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel pada Jumat 27 Desember 2024. Detik-detik saat rudal balistik hipersonik Houthi menggempur bandara tersebut pun terekam kamera warga. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, rudal-rudal Houthi itu tampak melesat dengan cepat di langit Tel Aviv. Suara sirine pun terdengar meraung-raung di penjuru kota. Dikutip dari Al Arabiya, serangan Houthi tak hanya di Bandara Ben Gurion saja. Houthi juga meluncurkan pesawat tak berawak ke Tel Aviv serta sebuah kapal yang berlayar di Laut Arab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.